Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet pada Rabu 27 Januari meminta pemerintah negara Sri Lanka untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan kepada mantan komandan militer yang terlibat dalam dugaan kejahatan perang selama tahun-tahun terakhir Perang Saudara yang berakhir 2009. Meski Perang Saudara berakhir, namun selama satu dekade, Sri Lanka tak pernah berhenti menjadi sorotan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Perang Saudara Sri Lanka terjadi dari tahun 1983 hingga 2009. Perang ini dimulai pada tanggal 23 Juli 1983 ketika pembebasan Macan Tamil Eelam atau Macan Tamil LTTE mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah. LTTE berjuang untuk menciptakan negara Tamil merdeka yang disebut Tamil Eelam di timur laut pulau itu sebagai akibat diskriminasi berkelanjutan dan penganiayaan keji terhadap etnis Tamil di Sri Lanka oleh pemerintah yang didominasi suku Sinhala. LTTE mengakui kekalahan pada 17 Mei 2009 dan membatalkan tuntutannya untuk pendirian negara yang terpisah, lalu mendukung sebuah solusi federal pada Mei 2010. Meski perang telah berakhir, namun penegakan hak asasi manusia di negara itu masih menjadi sorotan PBB. Pejabat hak asasi manusia PBB, Jyotsna Podial, dalam rekaman video mengutip laporan tentang Sri Lanka kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, meminta pemerintah Sri Lanka mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan seperti pembukuan aset dan larangan perjalanan terhadap terduga pelaku pelanggaran HAM berat. The High Commission also recommends states to consider targeted sanctions, such as travel bans and assets freeze against credibly alleged perpetrators of grave human rights violations. Podial mengatakan Bachelet menyuarakan keprihatinan tentang tren dan pola yang mengkhawatirkan selama setahun terakhir, seperti militerisasi fungsi pemerintah sipil. The report documents really worrying trends and patterns over the past year, such as militarization of civilian government functions, marginalization and discrimination against minority communities, Tamil and Muslims. Pada tahun 2019, Perserikatan Bangsa-Bangsa menunda pelibatan pasukan militer Sri Lanka dari kegiatan sebagai pasukan perdamaian. PBB melakukan ini setelah pemerintah Sri Lanka menunjuk seorang veteran perang yang diduga kuat terlibat pelanggaran serius hak asasi manusia. It has been 12 years since the armed conflict ended in Sri Lanka, and victims are still looking for justice and truth. And this report by the High Commissioner for Human Rights basically concludes that the domestic initiatives for accountability have repeatedly failed to deliver justice for victims. And this failure to deal with the past has devastating impact on tens of thousands of victims. Presiden Sri Lanka pernah mengkritik keras upaya mengangkat masalah kejahatan perang Sri Lanka dalam sidang Dewan HAM PBB. Kejahatan perang yang dimaksud ini berkaitan dengan tindakan pemerintah selama bulan-bulan terakhir Perang Saudara yang berakhir 2009. Presiden Rajapaksa memandang berbagai usaha untuk membawa tuduhan tersebut ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan kemenangan bagi pihak-pihak yang menentang perdamaian. This report finds that impunity for serious human rights violations and abuses by all sides is more deeply entrenched than ever. For instance, the current government is proactively interfering in investigations and trials, and whatever little progress that was achieved in the past years have been reversed. Laporan tersebut mengatakan bahwa sejak 2020, Presiden Gotabaya Rajapaksa telah menunjuk setidaknya 28 orang yang merupakan pensiunan militer dan personel intelijen untuk menduduki jabatan sipil utama, termasuk beberapa yang terlibat dalam laporan PBB dalam dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama tahun-tahun terakhir konflik. Dari Jenewa, Swiss, kontributor Nusantara TV melaporkan.